Death wish, pal. What the fuck do you want? Yeah, well... Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang akan membuat Anda penasaran dan ngajenghok dengan alur ceritanya. Film ini berjudul The Equalizer, dirilis tahun 2014. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Tanpa berlama-lama lagi, maka langsung saja sikat Mang B. Film diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki bernama Robert Michael. Robert sendiri berprofesi sebagai seorang karyawan di sebuah mebel yang ada di Amerika. Kehidupan sehari-harinya pun nampak normal dan biasa saja, seperti kebanyakan bapak-bapak pada umumnya. Dan mari perkenalkan, ini adalah rekan kerja Robert yang bernama Rapi. Kebetulan si Rapi ini sedang dalam program diet untuk ikut tes sebagai seorang satpam. Sebagai seorang rekan kerja yang baik, Robert menyuruh agar dia berhenti mengkonsumsi makanan-makanan berkarbohidrat tinggi dan menyarankannya untuk ikut OCD. Sepulang kerja, Robert langsung pulang ke apartemennya, di mana dia makan dan membersihkan segala sesuatunya sendiri. Satu lagi, Robert merupakan orang yang sangat disiplin, rapi, teliti, berseka, dan selalu melakukan sesuatu tepat waktu. Dan itu terlihat dari cara dia mencatat waktu semua aktivitasnya dengan stopwatch di jam tangan digitalnya. Pada saat tengah malam terlihat Robert sedang duduk sambil membaca buku. Karena tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk pergi ke kafe langganannya. Nah, kebiasaan Robert kalau pergi ke kafe, ia selalu membawa teh celup sendiri dari rumah. Setibanya di kafe, kita akan melihat seorang gadis cantik yang sedang duduk dengan posisi yang hunjar. Gadis ini bernama Terry. Setelah duduk, Robert langsung meletakkan buku, sendok, dan sapu tangannya. Saat sedang membaca buku tentang kisah seorang pelaut, Terry pun menyapa Robert dan bertanya tentang si pelaut di buku tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka berdua sudah sering bertemu di kafe tersebut, namun tidak saling mengenal. Tak lama Terry pun pergi dari sana dan naik taksi. Hari-hari pun Robert lalui seperti itu sepanjang harinya. Dan pada esok malamnya, seperti biasa Robert terlihat sedang duduk sambil membaca buku di kafe tersebut. Tak lama, Terry pun datang dengan raut muka semrawut. Belum 1 menit duduk di sana, muncul sebuah mobil mewah dan sebuah panggilan di ponselnya atas nama Slavy. Oke, saya jelaskan nih. Jadi si Terry ini merupakan seorang wanita, mohon maaf ya, semacam wanita malam atau bahasa sopannya pemandu lahun. Dan si Slavy yang nelpon ini adalah seorang germo. Orang yang berada di mobil itu merupakan salah satu pelanggan Slavy yang sangat tergila-gila dengan Terry. Namun karena beberapa alasan, Terry menolak menemani pelanggan tersebut dan meminta orang lain untuk menggantikannya. Namun Slavy mengatakan tidak bisa karena Terry memiliki hutang kepada Slavy. Alhasil dia tidak bisa berbuat banyak. Robert yang paham dengan situasi tersebut pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Esok hari terlihat Robert sedang menemani Rapi latihan untuk menurunkan berat badannya agar lolos tes menjadi satpam. Singkat cerita, malam pun tiba. Robert seperti biasa kembali nongkrong di kafe langganannya. Di sana sudah ada Terry sedang duduk. Dan tak diduga Terry menghampiri Robert untuk menemaninya curhat. Wajah Terry terlihat bengep karena ternyata pelanggan semalam terlalu jabrah dan melakukan kekerasan kepadanya. Terry pun curhat mengenai kehidupannya yang terpaksa melakukan profesi tersebut, padahal cita-cita sebenarnya adalah ingin menjadi seorang finalis inspektor. Dari situ mereka berdua pun mengobrol sambil mencari angin di luar. Saat akan berpamitan, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang ternyata itu adalah Slavy. Terry pun ditampar dan dicekik karena telah mengecewakan pelanggannya semalam. Robert yang melihatnya pun hanya bisa diam. Slavy kemudian menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama apabila Robert ingin diservis. Setelah kejadian malam itu, Robert pun dibuat khawatir saat dirinya tidak pernah lagi melihat Terry di kafe tersebut. Si penjaga kafe mengatakan bahwa Terry dibawa ke ruang ICU karena ada seseorang yang memukulinya. Robert pun langsung pergi ke sana dan benar saja, Terry sudah terlihat terbaring dengan wajah babak belur dan kelihatan yang sayang di kasur.
Teman satu profesinya pun akhirnya menceritakan semuanya, bahwa Terry sudah dipukuli habis-habisan oleh Slappy karena tidak mengikuti aturan sebagai wanita pemandu lahun. Hal tersebut membuat Robert nampak tidak tenang menjalani harinya dan terlihat seperti sedang berpikir untuk memutuskan melakukan sesuatu. Sampai menit ini, kita masih dibuat bingung siapa Mang Robert sebenarnya. Oleh karena itu, jangan di-skip videonya. Di sisi lain terlihat Slappy turun dari mobil mewahnya dan sedang menuju ke ruang kantor miliknya yang berada di sebuah restoran mewah. Di sana terlihat sudah ada beberapa anak buah Slappy yang sedang menunggu. Tak lama, masuklah seseorang ke ruangan mereka dan orang itu adalah Robert. Sontak hal tersebut membuat Slappy dan anak buahnya terkejut. Ternyata tujuan Robert datang ke sana adalah untuk menebus semua hutang Terry agar dia bisa dilepaskan dan tidak lagi bekerja sebagai pemandu lahun. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Slappy karena dibandingkan dengan uang segitu, Slappy bisa mendapatkan uang lebih banyak dari penghasilan Terry jika dia kembali bekerja. Slappy mengatakan, "Ambillah kembali uangmu dan ngalocos saja di rumah." Semua orang pun tertawa. Robert mendengarnya hanya bisa diam, lalu membereskan uangnya kemudian berjalan menuju pintu keluar. Saat sudah berada tepat di depan pintu, Robert tiba-tiba mengetuk-ngetuk pintunya 3 kali. Kemudian mengunci pintunya dan berdiri menghadap semua orang. Dan disinilah saatnya dimana suasana film ini akan dengan cepat berubah karena kalian akan sangat dibuat rewas kareureunnakeun dengan apa yang akan dilakukan oleh Robert. Dalam waktu sepersekian detik, Robert mampu menganalisis dan memprediksikan semua hal yang ada di ruangan tersebut. Di antaranya pisau, pistol, benget, dan lain-lain. Semua terlihat terkoordinasi dengan baik di pikirannya. Saat semua analisa dan prediksinya sudah siap, Robert mengatakan 16 detik untuk melumpuhkan mereka semua. Semua anak buah Slappy dibantai habis oleh Robert dengan sangat sadis tanpa wajah marah sedikit pun. Saat mengecek stopwatch, ternyata Robert melampaui beberapa detik dari yang direncanakan. Kemudian Robert duduk dengan santai di samping Slappy yang tengah sekarat lalu terlihat meminta maaf kepada dirinya sendiri atas perbuatannya. Jika dilihat dari kemampuan dan metode yang digunakan, bisa disimpulkan Robert adalah orang yang sangat terlatih dan sangat amat berbahaya. Namun pada detik ini kita masih belum diberitahu tentang asal-usul Robert yang sesungguhnya. Robert pun melanjutkan hari-harinya dengan normal. Dia sempat melihat berita di TV tentang pembunuhan yang dilakukan demi disinyalir bahwa pembunuhan tersebut dilakukan karena perang kekuasaan antar geng. Di sisi lain terlihat seorang pria baru saja turun dari pesawat dan langsung pergi memeriksa TKP. Pria ini bernama Teddy. Beliau adalah orang suruhan Pushkin. Pushkin sendiri adalah bos mafia yang menjalankan bisnis di Amerika yang dipegang dan dipercayakan kepada Slappy. Sehingga saat Slappy tewas, otomatis itu menjadi masalah besar bagi bisnis Mr. Pushkin. Maka dari itu, Teddy dikirim untuk menyelidiki dan membereskan masalah tersebut. Teddy sendiri adalah seorang mantan anggota pasukan elit yang terlatih sehingga saat dirinya melihat TKP, dia dengan cepat tahu bahwa orang yang melakukan ini bukan orang sembarangan. Di tempat kerja, Robert terlihat sedang mencari Rapi yang ternyata sudah berhenti bekerja sejak hari ini. Karena khawatir, Robert pun mendatangi tempat Rapi. Tiba di sana, Rapi terlihat sedang membantu membereskan restoran ibunya yang ternyata dirusak dan dibakar oleh para polisi korup yang meminta uang pala. Sehingga Rapi terpaksa harus berhenti bekerja dan fokus membantu usaha ibunya. Hal tersebut pun kembali membuat Robert bimbang, lantas dia pun mencari informasi dan mengawasi gerak-gerik 2 polisi korup tersebut. Hingga pada suatu malam, Robert berhasil menemui mereka berdua dan menunjukkan rekaman video saat kedua polisi tersebut sedang menagih iuran secara ilegal. Saat kedua polisi itu akan menghabek Robert, dengan cepat kedua polisi tersebut langsung dilumpuhkan dengan mudah. Oh, what the fuck do you want, huh? Really? Yeah. Well, Robert mengatakan jika mereka tidak mengembalikan uangnya, maka video rekaman tersebut akan disebarluaskan. Alhasil, si ibu kembali dapat modal dan Rapi kembali bekerja. Di sisi lain, Teddy terlihat sedang menginterogasi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Slappy dan bisnis Mr. Pushkin.
Dan satu hal yang pasti, jadi si Teddy ini adalah tipikal orang yang sangat fokus, tegas, ambisius, sesorongot, pinter kode, kembung eleh geleng, merasa tak terkalahkan dan mudah sekali melakukan kekerasan, sehingga hal itu membuat rekannya kewalahan. Hey! You understand me? This is my home. It's a message. You cannot run around here like a fucking wild animal. Di sisi lain, Teddy menemui seorang teman profesi Terry dan menginterogasinya atas kematian Slappy. Namun setelah Teddy mendapatkan informasi darinya, Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Kemudian scene berpindah ke Mang Robert dan teman-temannya yang sedang bermain bisbol dan juga terlihat Rapi yang kini berseragam security. Di situ Rapi terlihat sangat senang karena telah lolos tes menjadi satpam. Pada suatu hari ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya yang kebetulan menjadi kasir. Robert pun mengambil ancang-ancang untuk melawannya dengan hipotesis prediksinya. Namun hal itu dia urungkan karena kelihatan perampok itu bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Karena tidak ada pilihan lain, Robert menyuruh temannya untuk memberikan uang dan cincin yang dipakainya. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal nomor plat mobilnya. Lalu Robert mengambil sebuah palu dari tokonya. Robert pun langsung mencari pencuri tersebut untuk menghajarnya dan mengembalikan sejumlah uang serta cincin milik temannya. Kemudian berbekal informasi yang didapat, Teddy yang menyamar sebagai detektif mendatangi rumah Robert dan menanyakan beberapa hal atas kematian Slappy. Namun dengan santai, Robert menjawab semua pertanyaan Teddy dengan wajah tanpa dosa. Edan emang si Robert ini. Seolah-olah dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. Teddy yang penasaran dengan Robert memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentangnya dan melihat catatan sipilnya. Namun dari catatan sipil yang ada, menjelaskan bahwa Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Teddy yang masih penasaran mengirim anak buahnya yang menyamar sebagai petugas tukang masang kabel untuk mencelakai Robert di kafe langganannya. Namun aksi penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. He varies these instructions and I'm gonna kill you, understand? Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert pun keluar dan berjalan melewati Teddy yang berada di mobil sedang mengintainya. Lalu Teddy langsung mengikuti Robert yang menuju rumahnya. Robert membuat Teddy berpikir seolah-olah Robert telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Tetapi sebenarnya Robert bersembunyi di balik rumahnya dan mengawasi Teddy dengan CCTV yang terpasang di rumahnya. Keesokan harinya Robert pergi menemui kawan lamanya yang bernama Susan. Susan adalah seorang agen rahasia pemerintah yang saat ini masih aktif. Dia mempunyai suami yang bernama Brian yang juga akrab dengan Robert. Tujuan Robert menemui Susan adalah untuk meminta bantuan Susan agar mencari tahu tentang latar belakang Teddy. Dari berbagai sumber yang didapat, Susan menjelaskan pada Robert bahwa Teddy adalah seorang mantan militer yang kini bekerja pada mafia besar asal Rusia yaitu Pushkin. Karena dirasa Robert telah berurusan dengannya, Robert meminta izin kepada Susan untuk mengakhiri semua masalah itu. Didn't sleep a wink, did you? I couldn't tell you why. Bored of someone else to... You've always been. Were you able to help him? Came for permission. Kemudian Robert mendatangi seorang polisi korup yang bernama Frank, yang diketahui adalah tangan kanannya Teddy. Di situ Robert menyempatkan untuk menghajar Frank dan memaksanya untuk memberitahu tentang Pushkin. Setelah itu, Frank mengantar Robert ke sebuah gudang tempat bisnis Pushkin yang dimana gudang itu berkedok sebagai tempat penyimpanan daging, tetapi gudang itu adalah tempat penyimpanan uang hasil bisnis ilegal yang dikelola oleh salah satu anak buah Pushkin. Frank membawa Robert untuk bertemu dengan anak buah Pushkin yang bernama Andri. Di situ Robert menyita dan menutup tempat itu serta membagi-bagikan uangnya kepada para karyawan yang bekerja di situ. Kemudian memborgol Frank dan menyuruhnya menelepon polisi untuk segera menindaklanjuti gudang tersebut. Di sisi lain terlihat Teddy yang sedang makan malam bersama pembunuh bayarannya yang paling kejam se-Rusia. Lalu pembunuh bayaran itu pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Robert muncul tepat di hadapan Teddy dengan membawa kacamata pembunuh bayaran itu yang sudah pecah. Pembunuh bayaran yang paling kejam se-Rusia pun bukan masalah besar buat Mang Robert.
Robert merancang agar Paskin segera menutup operasinya malam ini juga. Atau Robert akan menghancurkan semua bisnis Paskin dan membunuhnya, termasuk Teddy. Setelah itu Robert kembali ke rumahnya. Dia sudah mendapatkan barang bukti berupa file berisi semua kejahatan Paskin, yang diantaranya berupa aliran dana ilegal dan foto-foto perdagangan wanita pemandu lahun. Kemudian Robert mengirimkan file itu kepada FBI. Robert kemudian menghancurkan kapal penyimpanan minyak ilegal milik si Paskin, sekaligus sebagai tanda darinya untuk memulai perang melawan Paskin. Dan benar saja, Paskin yang marah melihat hal itu menekan Teddy agar segera menghabisi Robert. Teddy yang merasa tertekan lalu menyiapkan para pasukan terbaiknya untuk membunuh Robert. Dia menelpon Robert dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Robert tidak datang menemuinya. Lalu Robert pun langsung menuju ke sana dan memulai perangnya dengan Teddy. Kemudian Robert meminta Rapi membebaskan semua teman-temannya. Satu persatu pasukan Teddy dihabisi dengan mudah oleh Robert. Lalu Rapi kembali membantu Robert, namun saat melarikan diri dengan Robert, kaki Rapi tertembak. Setelah satu persatu pasukan Teddy berhasil ditumbangkan, kini Robert berhadapan langsung dengan Teddy. Dan dengan mudahnya Robert membunuh Teddy menggunakan pelontar paku. Tiga hari kemudian, Robert pergi ke Moskow. Dia akan mendatangi tempat tinggal Paskin, dan Robert dengan mudah menerobos masuk rumah Paskin. Ketika Paskin sedang adus, tiba-tiba Robert sudah ada di dalam kamarnya. Lalu Robert membunuhnya dengan cara yang cukup greget. Greget lah. Greget. Di akhir film, Terry yang sudah pulih dan menemui Robert untuk mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah menolongnya. Terry pun mengatakan saat ini dia sudah mempunyai pekerjaan yang baru. Alhamdulillah. Dan film pun tamat. Oke Brad, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Film ini memang masih ngegantung Brad ya. Soalnya kita belum tahu siapa Robert itu sebenarnya. Mungkin kalau Mang Robert yang ini, udah tahulah kalian juga, adalah tukang gusep yang tidak kenal lelah. Oke Brad, mungkin itu saja dulu yang dapat Mang Robert sampaikan. Sampai ketemu di film selanjutnya.